Berjumpa lagi semuanya yang sedang duduk santai. Pada saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat sebelumnya telah memurnikan boneka dewa asli. Lalu begitu semua energinya diambil oleh Xiao Yan bisa merasakan adanya jiwa yang tersisa. Kemudian pada saat ini boneka dewa asli telah kehilangan kekuatannya dan hanya sisa jiwa yang berada di dalamnya. Xiao Yan mengangkat tangannya dan pada saat ini mencoba untuk meninju boneka dewa asli. Tiba-tiba tubuh boneka dewa asli runtuh sedikit demi sedikit memperlihatkan segel yang sangat indah di dalamnya. Seberkas jiwa juga melayang di dalam segel tersebut dan Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Xiao Yan merasa bahwa jiwa ini tidak asing bagi Xiao Yan. Ini adalah asal yang sama dengan jiwa dari Tuan Su yang Xiao Yan simpan di dalam bendera penekan jiwa. Setiap jiwa berbeda dan jiwa sekuat Tuan Su bahkan lebih istimewa. Ini adalah pertama kali Xiao Yan melihatnya dan Xiao Yan akan terus mengingatnya. Namun meskipun begitu jiwa yang mengendalikan boneka dewa asli ini sesungguhnya tidak memiliki kesadaran. Xiao Yan pun meminta Gou Yan untuk menghapus segel tersebut dan Xiao Yan tidak mengirim jiwa ini ke dalam bentera penekan jiwa. Xiao Yan pun bergumam bahwa di masa depan pasti akan ada pertempuran dengan Tuan Su lagi. Selain dari sisa jiwa di dalam bendera penekan jiwa, jiwa ini sepertinya dapat disempurnakan menjadi sarana pembunuhan. Xiao Yan tampak tidak memiliki belas kasihan di dalam hatinya untuk Taiksu. Mereka telah membantai banyak nyawa di Sensi. Jika saja Xiao Yan memiliki kekuatan yang cukup pada saat ini Xiao Yan pasti akan membantai Taiksu. Selain itu Xiao Yan juga tahu bahwa pengaturan dari Sang Ratu kali ini tidak hanya untuk memungkinkan Xiao Yan meningkatkan kekuatannya. Hal ini juga bertujuan untuk melakukan beberapa pertukaran dengan Taiksu dalam pertempuran. Singkatnya dapat dikatakan bahwa Taiksu juga telah membayar harga yang mahal. Tuan Su juga telah kehilangan boneka dewa asli bersama dengan serpihan jiwa yang terbelah. Boneka dewa asli miliknya telah mengekstraksi total 10 botol esensi dan darah. Semuanya mengandung energi dan kekuatan darah yang luar biasa. Xiao Yan lanjut mengeluarkan 2 botol dan memberikannya kepada klon dewa asli. Xiao Yan mengambil botol lain dan menaruhnya di depan larva darah raksasa yang tidak bisa bergerak. Tidak peduli seberapa keras dirinya berteriak, Xiao Yan masih tetap mengabaikannya. Xiao Yan juga tidak memutuskan untuk meninggalkan menara pemurnian tetapi berjalan ke Taman Lingpu di lantai 14. Xiao Yan tidak memiliki waktu untuk memperhatikan tanaman obat di sini selama beberapa waktu. Semua tanaman obat yang telah ditanam oleh Xiao Yan pada saat ini telah tumbuh. Semua bahan obat ini dimurnikan dari resep 3 ramuan yang telah dipesan oleh nomor 7. Xiao Yan berpikir bahwa ketika Xiao Yan memiliki waktu luang di masa depan, Xiao Yan pasti akan menemukan waktu untuk bisa memurnikannya. Begitu Xiao Yan memikirkan hal ini Xiao Yan pun bergumam bahwa sekarang Xiao Yan masih kekurangan klon dengan jiwa yang kuat. Akan lebih baik jika Xiao Yan memiliki klon yang merupakan seorang alkemis. Dengan demikian maka Xiao Yan akan bisa menggunakan klon tersebut untuk terus-menerus memurnikan bahan obat. Xiao Yan lanjut menghela nafas karena tidak mudah untuk bisa menemukan klon dengan kekuatan jiwa yang besar dan atribut jiwa api. Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya Xiao Yan kembali memegang cangkul. Xiao Yan terus-menerus menggarap taman spiritual dan menanam tanaman obat yang berharga. Tanaman obat yang membutuhkan waktu ribuan tahun untuk bisa tumbuh di dunia luar dapat dibudidayakan dengan sangat cepat di tempat ini. Menara pemurnian juga akan secara otomatis menyerap kekuatan 5 elemen selama pertempuran dan kemanapun Xiao Yan pergi. Tampaknya Yang Mulia benar-benar telah menyiapkan segalanya untuk Xiao Yan di dalam pagoda pemurnian. Selain itu seiring dengan meningkatnya kekuatan Xiao Yan lantai demi lantai pagoda pemurnian juga terbuka. Semuanya benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Xiao Yan. Begitu Xiao Yan memikirkan hal ini Xiao Yan pun segera mulai bertanya kepada Zhan Lao.
Xiao Yan bertanya bolehkah Xiao Yan pada saat ini memasuki lantai 15, Zhan Lao pun segera kembali muncul di samping Xiao Yan sebelum akhirnya berkata bahwa karena kristal butian telah muncul maka Xiao Yan dapat memasuki lantai 15. Begitu perkataan Zhan Lao terdengar sesaat kemudian lorong menuju ke arah lantai 15 muncul di Taman Lingpu. Xiao Yan sangat penasaran dengan kristal butian. Xiao Yan bertanya-tanya apakah sesungguhnya benda yang dapat memusnahkan sosok Zhang Misi. Meskipun Xiao Yan tidak dapat merasakan adanya tanda-tanda kehidupan dari sosok Zhang Misi, kristal butian benar-benar berhasil menembus topengnya dalam sekejap dan menghilangkan sosok Zhang Misi. Xiao Yan pada akhirnya bergerak dan melangkah maju ke lorong menuju ke lantai 15. Tidak ada perasaan yang aneh yang dirasakan oleh Xiao Yan. Hanya saja begitu Xiao Yan melangkah, Xiao Yan melihat segala sesuatu di hadapannya mulai berubah. Xiao Yan menatap ke arah banyaknya roda gigi raksasa yang muncul di mata Xiao Yan. Roda gigi ini membentang hingga tidak berujung membuat pupil mata Xiao Yan sedikit menyipit. Begitu Xiao Yan lebih memperhatikan hal-hal ini, Xiao Yan merasa bahwa Xiao Yan mulai benar-benar menyentuh inti dari menara pemurnian. Bersamaan dengan hal tersebut seketika cahaya dingin terbang dan melayang di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan masih menyipitkan matanya ketika melintasi lantai ke-15 yang disebut dengan koridor abadi. Cahaya dingin yang terbang melayang di hadapan Xiao Yan ini adalah merupakan kristal pembakar langit atau kristal butian yang diperoleh dari Raja Iblis Tianwu. Menatap ke arah kristal tersebut, Xiao Yan pada saat ini bertanya apa yang dimaksud dari kristal butian. Mendengar hal tersebut, Zhan Lao pada saat ini tidak mengatakan apapun atas pertanyaan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap ke arah roda gigi yang tidak terhitung jumlahnya yang berada di hadapannya. Tiba-tiba roda gigi di hadapannya mulai mengecil sebelum akhirnya membentuk sebuah gambar. Pemandangan di hadapan Xiao Yan tampak terlihat asing. Xiao Yan melihat sosok dengan garis-garis hitam di sudut matanya. Bibir sosok ini terlihat hitam dan sosok yang mengenakan jubah lebar. Orang ini memancarkan aura jahat yang sangat kuat dan melalui celah jubah di kepalanya, Xiao Yan bisa melihat bahwa sosok tersebut memiliki pupil mata putih. Begitu Xiao Yan mengenalinya sekilas, Xiao Yan tanpa sadar bergumam, mungkinkah ini adalah orang dari mansion surgawi? Begitu sosok ini muncul, mata Xiao Yan tiba-tiba berbinar sebelum akhirnya sesosok cantik muncul di hadapan Xiao Yan. Wajah sosok ini terlihat pucat dan tidak berdarah dan dirinya tampak seperti sudah kehabisan tenaga. Sosok ini menggertakkan giginya dan bergegas menuju ke arah lubang cacing yang tidak jauh di hadapannya. Tampaknya sosok cantik ini sedang berusaha mencoba melarikan diri. Namun saat dirinya menyerbu masuk, pada saat ini sosok pria berjubah hitam tiba-tiba bergerak. Dirinya mengangkatkan tangannya dan mengayunkannya dengan keras sebelum akhirnya langsung menciptakan benturan yang sangat kuat. Hal ini seketika memantulkan kembali sosok yang hendak memasuki lubang cacing. Sosok berjubah itu pun mengeluarkan suara berat ketika bertanya apakah dirinya mau pergi. Xiao Yan kembali terkejut merasakan bahwa suara suram ini terdengar familiar. Xiao Yan semakin yakin bahwa sosok bayangan hitam di hadapannya ini merupakan seseorang yang bergelar Raja Roh. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiao Yan melihat angin hitam yang berubah menjadi pedang tajam sebelum akhirnya ditusuk dan menembus ke tulang belikat sosok cantik tersebut. Rasa sakit yang hebat tidak tertahankan pada saat ini membuat si wanita mengeluarkan raungan teriakan kesakitan. Sementara itu pria berjubah hitam pada saat ini menggeram ketika bergumam bahwa Dewa Bunga harus mati. Selanjutnya si pria mengangkat tangannya dan menamparkan telapak tangannya ke arah sosok cantik tersebut. Kekuatan telapak tangan ini tampak tidak begitu kuat bagi Xiao Yan pada saat ini, tetapi jika dilihat dari fluktuasi kekuatan yang terpancar, telapak tangan ini hampir dipastikan 100% akan bisa merenggut nyawa sosok cantik tersebut.
Sementara itu di kejauhan sosok cantik itu mendesis dan menoleh sebelum akhirnya bertanya apakah si pria berasal dari mansion surgawi. Sosok wanita ini tampaknya mengenali sosok pria tanpa pupil yang merupakan karakteristik jelas dari sosok-sosok Raja Roh mansion surgawi. Sementara itu sosok berjubah hitam pada saat ini tidak berhenti dan terus menekan telapak tangannya. Sosoknya juga berteriak bahwa dirinya akan tahu setelah dirinya mati. Pada akhirnya terdengar ledakan dari telapak tangan si pria yang menghantam sosok cantik tersebut. Suara teredam menggema dan sosok cantik itu berubah menjadi garis darah dan tubuhnya runtuh sebelum akhirnya menghilang. Selanjutnya sosok wanita tua di kejauhan muncul dan tampak benar-benar sangat sedih melihat kejatuhan sosok cantik ini. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini melihat pemandangan yang membingungkan sebelum akhirnya wajah yang sangat familiar berkelebat di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan memandang ke arah sosok yang baru saja dihantam berubah menjadi kabut berdarah dan menghilang. Xiao Yan tanpa sadar bergumam apakah sesungguhnya yang terjadi dan bagaimana Yun Yun bisa mati. Dirinya jelas masih hidup dan sehat pada saat sebelumnya. Mungkinkah apa yang Xiao Yan lihat sekarang adalah pemandangan dari masa depan? Xiao Yan mengerutkan kening dengan adegan yang tampak sangat asing dan Xiao Yan benar-benar dipenuhi dengan kebingungan dan keheranan. Sementara itu Zhan Lao pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa apapun yang sedang Xiao Yan pikirkan sekarang, Xiao Yan akan membuat pilihan yang sama. Tidak peduli apakah gambar itu adalah masa lalu atau masa depan, Xiao Yan akan membuat pilihan yang sama dan ini adalah koridor abadi. Kristal butian di hadapan Xiao Yan dapat membawa Xiao Yan ke dalamnya dan Xiao Yan bisa membuat pilihan Xiao Yan sendiri. Xiao Yan seketika tertegun mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Zhan Lao. Xiao Yan menoleh menatap ke arah Zhan Lao dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat bingung. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bagaimana jika Xiao Yan tidak menggunakan kristal butian ini. Apakah dengan begitu maka Yun Yun benar-benar akan mati? Zhan Lao pada saat ini tersenyum dan tidak menjawab perkataan dari Xiao Yan. Tampaknya jawaban atas pertanyaan Xiao Yan ini sudah diberikan dari kata-kata Zhan Lao yang sebelumnya dilontarkan kepada Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan masih skeptis dan tidak mempercayai apa yang baru saja dikatakan oleh Zhan Lao. Xiao Yan memilih untuk menarik diri dan segera keluar dari menara pemurnian. Xiao Yan kembali ke dunia nyata dan Xiao Yan pada akhirnya keluar dari ruang pelatihan. Xiao Yan pada saat ini tampak masih relatif tenang karena bagaimanapun Xiao Yan adalah monster tua yang telah bertahan hidup selama hampir 10.000 tahun. Dengan begitu maka Xiao Yan memiliki mentalitas yang kuat dan tidak terpengaruh dengan hal ini. Sementara di sisi lain begitu melihat Xiao Yan yang berjalan keluar, sang ratu pada saat ini bergegas ke arah Xiao Yan dan mulai bercanda. Dirinya bertanya apakah Xiao Yan pada akhirnya merindukan sang ratu secepat ini. Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah sang ratu dan bersamaan dengan hal tersebut, Ye Beijing juga mendekat begitu melihat Xiao Yan yang muncul. Ye Beijing seketika berkata bahwa Xiao Yan jelas-jelas sedang memikirkan Ye Beijing. Ye Beijing menggunakan pakaian secantik mungkin dengan kulit yang tampak bersih. Tetapi meskipun begitu mata Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak pernah tertuju kepada Ye Beijing. Xiao Yan justru langsung menanyakan sebuah pertanyaan kepada Yang Mulia Ratu. Xiao Yan bertanya apakah Nanfu tahu bahwa kakak senior kelima Mei Ling memiliki murid bernama Yunzi. Sang ratu seketika tercengang mendengar hal ini sebelum akhirnya mengangkat tangannya. Dirinya melambaikan tangan dan beberapa catatan pada saat ini muncul di hadapannya. Sang ratu pun segera berkata sebaiknya Xiao Yan menunggu sejenak. Nanfu akan melihat apakah Mei Ling diam-diam menerima murid perempuan di belakang sang ratu. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena terasa aneh jika sang ratu tidak mengenali Yunzi. Ada dua alasan yang pada saat ini membuat Xiao Yan benar-benar bingung.
Alasan pertama adalah mustahil bagi sang ratu untuk tidak mengetahui tentang kisah cinta Xiaoyan dan Yunzi. Meskipun sang ratu tidak tahu tetapi dirinya pasti mendengar tentang murid Mei Ling bernama Yunzi. Sementara itu alasan kedua yang mulia ratu memiliki paviliun Qianji. Dengan begitu maka dirinya pasti tahu dari manakah asal Yunzi. Xiaoyan juga ingat bahwa sang ratu tahu tentang keberadaan sosok Yun. Namun kali ini tampaknya sang ratu benar-benar tidak mengingat keberadaan Yun ataupun Yunzi. Dilihat dari ekspresinya tampak seolah-olah yang mulia ratu belum pernah mengenal orang yang dimaksud oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun segera bertanya dengan cemas, bisakah Nanfu meminta kakak senior kelima Mei Ling untuk datang? Yang mulia ratu pada saat ini sedikit terdiam sementara Ye Beijing pada saat ini menyadari sesuatu. Dirinya segera bertanya siapakah sosok Yunzi. Nama ini terdengar seperti wanita dan apakah sosok ini adalah istri Xiaoyan? Sang ratu seketika menatap ke arah Ye Beijing dan berkata dengan serius bahwa itu tidak mungkin. Yang mulia ratu tahu tentang istri-istri dan selir-selir yang dimiliki oleh Xiaoyan, namun dirinya belum pernah mendengar tentang wanita yang bernama Yunzi. Terkecuali dirinya adalah wanita dari luar sensi, seharusnya Xiaoyan tidak memiliki wanita lain di dalam sensi. Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiaoyan pada saat ini masih merasakan kecemasan. Xiaoyan pada akhirnya kembali berkata kepada Yang Mulia Ratu, apakah Nanfu bisa membantu Xiaoyan? Sang ratu pada akhirnya menghela nafas dan segera mendapatkan kembali ketenangannya. Selanjutnya selembar kertas yang berkilau dengan cahaya keemasan muncul di hadapannya. Setelah jari gioknya meluncur cepat di atasnya, kertas itu pun seketika mulai menghilang. Sementara itu Ye Beijing pada saat ini berkata agar Xiaoyan jangan cemas, dirinya hanyalah seorang wanita. Jika Xiaoyan tidak dapat menemukannya maka Xiaoyan dapat menemukan wanita yang lain. Lihatlah dua wanita cantik yang tidak tertandingi dengan kecantikan alami dan pesona yang tidak tertandingi di hadapan Xiaoyan. Hanya dengan satu kata dari Xiaoyan bukan tidak mungkin bagi mereka berdua untuk berbagi satu pria. Xiaoyan tidak menanggapi rayuan dari Ye Beijing sementara Yang Mulia Ratu pada saat ini meminta Xiaoyan menunggu sejenak. Xiaoyan menghela nafas dan Xiaoyan tahu bahwa pada saat ini Yang Mulia Ratu meminta informasi dari paviliun Qianji. Jarak mereka pada saat ini terlalu jauh dan tidak mudah bagi mereka untuk menyampaikan informasi dengan mudah. Xiaoyan pun hanya bisa terdiam sambil merenung sementara Ye Beijing terus-menerus memperhatikan Xiaoyan. Ye Beijing lanjut bergumam bahwa Xiaoyan semakin tampan semakin diperhatikan. Xiaoyan tidak menanggapi perkataan Ye Beijing sementara sang ratu juga pada saat ini terdiam. Setelah beberapa saat pada akhirnya seberkas cahaya dingin melesat dan mendekati sang ratu. Cahaya ini seketika melambat sebelum akhirnya berubah menjadi kupu-kupu spiritual dan jatuh ke telapak tangan sang ratu. Yang Mulia Ratu lanjut melihat catatan di tangannya dan segera menyerahkannya kepada Xiaoyan. Catatan di dalamnya benar-benar membuat Xiaoyan seketika terkejut. Catatan ini bertuliskan bahwa Mei Ling tidak pernah menerima murid seumur hidupnya. Xiaoyan benar-benar bingung dan Xiaoyan bertanya-tanya apakah sesungguhnya yang sedang terjadi. Yunzi adalah murid Mei Ling, oleh karena itu bagaimana mungkin dirinya tidak pernah menerima murid. Xiaoyan kembali tercengang dan berpikir bahwa Yang Mulia Ratu juga seharusnya mengenal Yun. Namun sekarang tampaknya Yang Mulia Ratu sama sekali tidak mengingat orang yang dimaksud oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun terdiam merenung dan bersama dengan hal tersebut, sang ratu tiba-tiba berbicara kepada Xiaoyan bahwa nama Yunzi ini terdengar familiar. Namun wanita cantik yang dirinya kenal yang pernah menjalin hubungan dengan Xiaoyan seharusnya bernama Yun. Xiaoyan pun mengangguk dan menjelaskan bahwa itu juga adalah nama dari Yunzi. Mendengar hal ini sang ratu seketika mendesah dan tampak dipenuhi penyesalan. Yang Mulia Ratu pun lanjut menghela nafas dan menggumamkan nama reinkarnasi Dewa Bunga.
Dirinya lanjut berkata bahwa Yun Yun juga merupakan orang yang kuat di kehidupan sebelumnya, namun sangat disayangkan sekali di kehidupan ini. Sang ratu berhenti berbicara sementara Xiao Yan dengan penuh kecemasan segera bertanya bisakah Nan Fu menjelaskannya lebih rinci. Sang ratu kembali menghela nafas dan menjelaskan bahwa semuanya terjadi dahulu kala, telah terjadi perang saudara di alam Dewa Bunga dan Yun Yun telah dihabisi oleh seorang pria misterius dalam kekacauan tersebut. Karena Xiao Yan jugalah sang ratu pada akhirnya menyelidiki dan menemukan bahwa dirinya dihabisi oleh mansion surgawi, Xiao Yan kembali dikejutkan dengan berita yang baru saja disampaikan oleh sang ratu, meskipun tidak sedetail apa yang dilihat oleh Xiao Yan di Menara Pemurnian, deskripsi yang disampaikan oleh sang ratu pada dasarnya sama. Poin utama dari hal ini adalah menyatakan bahwa Yun Yun telah lama mati. Namun Xiao Yan ingat betul sesaat sebelum Xiao Yan datang ke sini Xiao Yan sempat berbincang sejenak dengan Yun Yun. Melihat kondisi Yun Yun yang baik-baik saja Xiao Yan juga pada saat itu mengobrol dengannya layaknya seorang teman. Xiao Yan bahkan telah membuat janji untuk mabuk bersama lagi ketika mereka memiliki kesempatan. Xiao Yan juga bertanya-tanya mengapa Mei Ling pada saat ini menyangkal keberadaan Yun Yun. Terlebih lagi menurut sang ratu juga sosok Yun Yun telah lama mati. Xiao Yan pada akhir mengepalkan tangannya dan memutuskan untuk segera kembali ke ruang pelatihan. Xiao Yan menutup matanya dan Xiao Yan kembali ke lantai 15 pagoda pemurnian koridor abadi. Dengan sedikit cemas, Xiao Yan pada saat ini segera bertanya kepada Zhan Lao apakah sesungguhnya yang terjadi, mengapa Yun Yun tiba-tiba menghilang. Kabar juga menyebutkan bahwa Yun Yun telah lama mati dan apakah ini benar-benar nyata? Zhan Lao pada saat ini kembali muncul di hadapan Xiao Yan dan kembali mengucapkan kata-kata yang sama seperti sebelumnya. Zhan Lao menjelaskan bahwa apapun yang terjadi Xiao Yan akan membuat pilihan yang sama. Xiao Yan dapat menggunakan kristal butian ini untuk memasuki waktu saat Yun Yun mati dan mengubah akhir yang Xiao Yan inginkan. Akan tetapi Xiao Yan harus ingat bahwa Xiao Yan akan melawan kehendak surga saat menggunakan daun dunia dan kristal butian. Begitu Xiao Yan membuat pilihan Xiao Yan akan menanggung sebab dan akibat serta hukuman ilahi yang sesuai. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening dan barulah pada saat ini Xiao Yan mengerti apa yang dikatakan oleh Zhan Lao. Sementara itu Zhan Lao pada saat ini bertanya apakah Xiao Yan akan menggunakan kristal butian ini untuk menyelamatkan Yun Yun. Xiao Yan menatap kristal butian yang pada saat ini melayang di hadapannya. Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa kristal butian ini akan memiliki efek yang seperti itu. Sementara itu sosok Zhan Lao pada saat ini hilang dan tidak lagi berdiri di hadapan Xiao Yan. Dirinya tidak lagi ikut campur atau bahkan membuat keputusan apapun bagi Xiao Yan. Namun meskipun begitu suara Zhan Lao pada saat ini masih kembali terdengar di telinga Xiao Yan. Zhan Lao menjelaskan bahwa Xiao Yan harus berusaha sebaik mungkin untuk menghindari hukuman sebab akibat. Xiao Yan harus menyembunyikan diri dan melindungi identitas Xiao Yan sebisa mungkin. Dari masa depan hingga masa lalu yang terbaik adalah tidak mengungkapkan identitas Xiao Yan sedikit pun. Xiao Yan pun mengangguk begitu Xiao Yan mendengar hal ini. Xiao Yan berpikir bahwa identitasnya tidak pernah berubah selama ini dan Xiao Yan selalu menggunakan jubah hitam di tubuhnya. Jika Xiao Yan ingin menyelamatkan Yun Yun maka Xiao Yan pada saat ini harus membuat beberapa perubahan dan menyembunyikan identitasnya. Xiao Yan pada akhirnya dengan tegas segera mengganti jubah hitamnya menjadi jubah putih. Selanjutnya pemandangan di hadapan Xiao Yan juga kembali mulai berubah. Waktu seakan berputar balik dan kembali ke saat Yun Yun sedang berlari menuju lubang cacing. Adegan yang seperti sebelumnya kembali berulang di hadapan Xiao Yan. Si pria kembali menghantam Yun Yun dan mengeluarkan pedang sekaligus melesatkan telapak tangan. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan sosok Xiao Yan pada akhirnya segera muncul di hadapan Yun Yun.
Begitu telapak tangan ini hendak mengenai Yun Yun, api Xiaoyan seketika berkobar dan berhadapan dengan lesatan telapak tangan. Api ini dalam sekejap mata membakar habis semua angin hitam yang menerjang menyerang ke arah Yun Yun. Pria berjubah hitam pun seketika terkejut sebelum akhirnya menatap ke arah Xiaoyan dengan tajam dan bertanya siapakah sosok ini. Xiaoyan tidak menanggapi sosok pria tersebut dan melihat hal ini, si pria memutuskan untuk kembali melesatkan serangan ke arah Xiaoyan. Asap hitam yang dipenuhi dengan energi kekerasan pada saat ini dilesatkan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mau tidak mau segera menghadapi serangan si pria dan bersama dengan hal tersebut, Xiaoyan kembali teringat perkataan yang sebelumnya dikatakan oleh Zhan Lao, sebisa mungkin Xiaoyan harus menyembunyikan identitasnya dan Xiaoyan jangan membuat gebrakan terlalu besar, Xiaoyan harus berusaha untuk tidak membuat perubahan yang tidak perlu. Dengan begitu maka Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk tidak menghabisi pria yang berasal dari mansion surgawi. Xiaoyan pun segera mengangkat tangannya dan bergegas masuk ke lubang cacing bersama dengan Yun Yun. Xiaoyan meninggalkan sosok pria yang pada saat ini tampak benar-benar terlihat marah. Sementara itu di kedalaman lubang cacing turbulensi yang dialami oleh Xiaoyan benar-benar sangat dahsyat. Xiaoyan harus memeluk Yun Yun dan merasakan kehangatan dari dadanya. Sementara itu kesadaran Yun Yun pada saat ini sedikit kabur tetapi dirinya menyadari bahwa ada sesosok yang menyelamatkannya. Yun Yun pun bertanya siapakah sosok yang menyelamatkannya dan mengapa dirinya menyelamatkan Yun Yun. Yun Yun pada saat ini tampak telah terluka parah. Xiaoyan memberikan pil di mulut Yun Yun dan seketika luka Yun Yun membaik secara signifikan. Namun meskipun begitu kesadaran Yun Yun pada saat ini masih berangsur-angsur menjadi semakin kabur. Sementara itu Xiaoyan menatap ke kejauhan dan setelah keluar dari lubang cacing, seperti apa yang diharapkan sebuah bahtera muncul di hadapan mata Xiaoyan. Bahtera ini bertuliskan aliansi Douxian dan Xiaoyan segera menatap ke arah atas bahtera. Xiaoyan melihat ada sesosok yang berdiri di atasnya yang tidak lain adalah kakak seniornya Mei Ling. Xiaoyan berpikir ternyata semuanya hanya kebetulan dan senior Mei Ling kebetulan melintasi tempat ini. Xiaoyan juga tidak tahu berapa lama Yun Yun pada saat ini bisa bertahan. Oleh karena itu Xiaoyan memutuskan untuk mengirimnya ke tempat Mei Ling berada. Ini merupakan pilihan yang terbaik dan sosok Xiaoyan seketika bergerak. Sementara itu Yun Yun benar-benar telah kehilangan kesadarannya dan dirinya hanya bisa bersandar di pelukan Xiaoyan. Begitu Xiaoyan melangkah ke bahtera Mei Ling segera menatap ke arah Xiaoyan dengan waspada. Sosoknya pada saat ini segera bertanya siapakah sosok ini. Xiaoyan tidak menyebutkan identitasnya dengan jelas, namun Xiaoyan secara sengaja pada saat ini menyebut Mei Ling dengan sebutan kakak senior. Xiaoyan berkata bahwa Yang Mulia Ratu telah mempercayakan ini kepada kakak senior Mei Ling, oleh karena itu dirinya pada saat ini akan sangat merepotkan kakak senior Mei Ling. Begitu selesai berbicara Xiaoyan pun segera membaringkan Yun Yun di sebuah tempat tidur. Xiaoyan bersiap untuk pergi. Setelah sejenak memperhatikan Yun Yun yang kondisinya mulai stabil, barulah Xiaoyan pada saat ini berbalik untuk pergi. Namun pada saat ini meskipun Yun Yun pingsan, Yun Yun masih mencengkeram erat jubah Xiaoyan dengan kedua tangannya. Melihat alis Yun Yun yang sedikit berkerut, Xiaoyan pada saat ini menghela nafas. Selanjutnya sebuah cahaya menyala di tangan Xiaoyan dan sepotong armor lembut seketika muncul. Xiaoyan menetap ke arah Yun Yun yang berangsur-angsur kesadarannya mulai pulih dan berkata bahwa armor ini adalah armor jantung laut. Begitu selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan dua keterampilan dan teknik bertarung untuk Yun Yun. Xiaoyan sengaja meninggalkan benda-benda ini yang mungkin akan mengungkap identitas Xiaoyan, namun ini merupakan sesuatu yang disengaja oleh Xiaoyan. Xiaoyan berpikir setidaknya dengan cara seperti ini Xiaoyan akan bisa memberikan Yun Yun harapan untuk bisa bertahan hidup.
Xiao Yan pun menghela nafas dan begitu menyadari adegan ini Xiao Yan teringat dan tampak flashback kembali ke benua Doqi. Xiao Yan pun menggertakkan giginya sebelum akhirnya Xiao Yan segera berkata kepada Mei Ling bahwa gadis ini bernama Yunzi. Begitu menyelesaikan semuanya pada akhirnya berbalik dan pandangan di hadapan Xiao Yan tiba-tiba berubah. Apa yang berada di hadapan Xiao Yan pada saat ini berangsur-angsur berubah menjadi roda gigi yang tidak terhitung jumlahnya lagi. Lalu pada akhirnya Xiao Yan benar-benar kembali ke lantai 15 pagoda pemurnian koridor abadi milik Bude Yanti Permai.